Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Chelsea Wijaya dengan NIM 106240031. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode Burhani, Bayani, dan Irfani. Metode Bayani adalah metodologi berpikir yang didasari oleh keuntungan logika. Metode Burhani adalah salah satu cara untuk mendapatkan teori-teori yang rasional secara ilmiah. Dalam pengertian yang luas, Burhani adalah setiap aktivitas pikir untuk menerapkan kebenaran pernyataan. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan oleh para filsafat untuk memahami objek-objek non-fisik atau spiritual. Metode Bayani adalah metodologi berpikir yang didasari teks dan memberikan arti dan juga arahan. Dengan kata lain, sumber yang pengetahuannya dari metode Bayani adalah tulisan ataupun teks. Metode ini menjadikan teks wahyu Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pernyataan. Metode Bayani digunakan sebagai metode tafsir atau yang diterapkan oleh para musafir dalam menggali ilmu dari Al-Quran dan hadis. Metode Irfani adalah metodologi berpikir yang didasari atas pendekatan atau pengalaman secara langsung atas spiritual. Metode Irfani sering digunakan untuk penyesuaian diri dengan beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, itu saja metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Baiklah, selanjutnya adalah pembuat subjek-objek hukum dalam sistem hukum Islam. Pembuat hukum syar'i atau hakim. Definisi fundamental, pembuat hukum al-syari adalah pihak yang memiliki otoritas hukum dalam Islam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak membuat hukum. Peran Rasulullah dalam sistem hukum, mubalik, penyampaian hukum dari Allah kepada umat manusia dengan sempurna dan tanpa cacat. Mubayin, penjelas hukum yang memberikan detail dan implementasi praktis dari ayat-ayat Al-Quran. Mujtahid, pemutus perkara saat tidak ada nas eksplisit, tetap dibimbing wahyu. Contoh konkret implementasi, sholat 5 waktu ditetapkan oleh Allah, tata cara dijelaskan oleh Rasul. Larangan riba difirmankan oleh Allah, Rasul menjelaskan bentuk dalam praktik. Hukum waris ditetapkan dalam Al-Quran, Rasul menjelaskan detail implementasinya. Peran akal dalam penentuan hukum. Perdebatan ulama menentukan variasi dalam memandang fungsi akal dalam mengetahui baik buruk dan hukum. Akal tetap berperan penting dalam memahami hikmah hukum dan rasionalitas syariat, tetapi penetapan hukum normatif selalu kembali kepada Allah. Subjek hukum mahkum alaih. Definisi, subjek hukum adalah manusia yang layak dibebani hukum syariat, disebut mukallaf. Syarat mukallaf: 1. Balik, dewasa secara biologis. 2. Berakal, tidak gila, tidak pingsan, tidak mabuk. 3. Memiliki kecakupan hukum. Jenis ahliyah, kecakapan hukum. Ahliyah al-wujub, kecakapan menerima hak dan kewajiban. Contoh, janin berhak atas warisan meskipun belum lahir. Ahliyah al-ada, kecakapan bertindak hukum. Contoh, anak kecil boleh menerima hadiah tetapi tidak sah menjual rumah. Contoh dalam kehidupan, mahasiswa baligh dan berakal wajib sholat, puasa, dan membayar zakat. Orang gila atau tidur panjang tidak terkena kewajiban syariat. Ahliyah, kompetensi hukum. 1. Ahliyah wujub, kapasitas memiliki hak, kemampuan dasar menerima hak dan kewajiban, berlaku sejak lahir hingga meninggal, bersifat universal, tidak terkait kondisi fisik atau mental. 2. Ahliyatul ada, kapasitas bertindak hukum, kemampuan melakukan perbuatan hukum secara mandiri, mensyaratkan kecakapan akal dan kedewasaan, berbeda tingkatnya sesuai perkembangan individu. Objek hukum makhum fi. Definisi, perbuatan mukallaf yang menjadi sasaran hukum syara. Syarat-syarat makhum fi: 1. Diketahui tata cara pelaksanaannya. 2. Diyakini berasal dari Allah dan Rasul. 3. Dalam batas kemampuan manusia.
Penghalang kecakapan hukum. Penghalang kodrati. 1. Gila. 2. Pingsan. 3. Tidur. 4. Lupa. Penghalang non kodrati. 1. Terpaksa. 2. Jahil. 3. Mabuk. 4. Sakit berat. Integrasi sistem hukum Islam. Integrasi sistem hukum Islam. Pembuat hukum, Allah sebagai sumber hukum, Rasul sebagai penyampaian dan penjelasan. Sholat ditetapkan Allah dan tata cara dijelaskan Rasul. Peran akal, mengetahui nilai moral, namun wahyu otoritas final. Contoh, menilai keadilan dan kejujuran. Subjek hukum, mukalat, balik, berakal, cakap hukum. Contoh, mahasiswa wajib puasa. Kesimpulan sistem hukum Islam yang utuh. Sumbernya Allah sebagai pembuat hukum, Rasul sebagai penyampaian dan penafsir. Fleksibilitasnya, penghalang menjadi batas pengecualian taklif. Instrumennya akal sebagai sarana memahami hikmah hukum. Penerimanya mukallaf yang menjadi syarat. Objeknya perbuatan manusia yang bernilai syariat. Baiklah materi yang terakhir, sumber hukum Islam, As-Sunnah. Manifestasi wahyu dalam tindakan ideal. Dalam filsafat hukum Islam, As-Sunnah bukan hanya tradisi keagamaan, tetapi manifestasi wahyu dalam tindakan manusia ideal. Nabi menampilkan tafsir hidup Al-Quran, bagaimana nilai-nilai ilahi, keadilan, rahmat, kemaslahatan diterapkan dalam konteks sosial nyata. As-Sunnah ialah berarti jalan atau cara hidup baik yang terpuji maupun tercela. Secara istilah, As-Sunnah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan yang berkaitan dengan hukum syariat. Jenis sunnah berdasarkan bentuknya. Sunnah dalwiyah, ucapan Nabi yang menjadi dasar hukum. Sunnah fi'iyah, perbuatan Nabi yang dijadikan teladan. Sunnah takriyah, persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Bayan tafsir, menjelaskan ayat yang global atau mujmal. Bayan takrir, menguatkan hukum Al-Quran. Bayan tauhid, menjelaskan tujuan dan hikmah hukum. Bayan tasri, menetapkan hukum baru yang belum tersurat dalam Al-Quran. Klarifikasi sunnah dari sisi kuantitas perawi. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi di tiap tingkat sanad, sehingga mustahil berbohong bersama. Hadis ahad diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dimensi filsafat hukum dalam sunnah. Hukum Islam bersifat dinamis, terbuka terhadap ijtihad dan realitas sosial. Nabi tidak selalu bertindak berdasarkan wahyu, tetapi juga ijtihad profetik, seperti dalam strategis perang atau urusan pertanian. Sunnah adalah ekspresi dari maqasid al-syariah, tujuan moral di balik setiap aturan hukum. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.